Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di rumah, bagaimana kabar Anda semuanya? Insya Allah Anda semua dalam keadaan sehat walafiat beserta seluruh keluarga besar. Masya Allah, hari ini kita sangat bahagia sekali karena kita dapat bertemu kembali tentunya dalam program acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita insya Allah akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang generasi pewaris bumi. Kita ketahui bahwa bumi ini adalah tempat tinggalnya manusia. Kita tinggal di salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salah satu planet yang disebut dengan bumi. Dan bagaimana sebenarnya generasi pewaris bumi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tema yang sangat menarik ini akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Tamrin Munte M. Hum. Beliau merupakan penasehat Pondok Pesantren Modern Nur Ar-Radiyah Tanjung Pura Langkat. Beliau juga pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Wali Kota Tanjung Balai pada tahun 2005 sampai 2011 dan Wali Kota Tanjung Balai pada tahun 2012 sampai 2016. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Buya? Sehat? Alhamdulillah sehatan wa afiat. Insyaallah. Keluarga sehat Buya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, ini jauh-jauh datang dari Tanjung Pura nih Buya ya? Iya. Masya Allah, luar biasa. Masih semangat nih Buya? Semangat insya Allah. Masya Allah, dan ini juga hadir bersama kita santri-santri dari Nur Ar-Radiyah juga dan ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik dan para ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ini. Semangat semuanya. Saya mau dengar dulu semangat semuanya. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Saya tak ragukan lagi semangatnya, luar biasa. Mudah-mudahan semangatnya ini sampai di akhir acara ya. Masya Allah, sesuai dengan warna hari ini, merah, kuning, hijau, lampu lalu lintas. Baik, Masya Allah, ini mungkin kompak ini ya. Ibu-ibunya ini kok bisa seperti ini warna jilbabnya. Cantik sekali ini ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, ini yang pertama dari Majelis Ta'lim Ummi Soleha Bumi Marelan Permai ya. Assalamualaikum Ibu. Sehat? Sehat? Masya Allah. Bapak sehat? Iya, makanya diizinkan kemari ya. Baik, ini yang terjauh ini. Majelis Ta'lim Al-Husna Pantai Cermin Serdang Bedagai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini yang warna kuning ya. Kalau tadi Bumi Permai warna merah, yang merah delima ini ya. Warna merah, pink, iya, pink ya, agak-agak pink ya. Saya silau nampak ya, saking cantiknya ini ibu-ibu. Baik, yang warna hijau ini dari Majelis Ta'lim Silaturrahim Medan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rombongan terbanyak ini ya. Nah, nanti saya kasih hak suaranya 2. Nah, mudah-mudahan bisa dipergunakan. Kalau tidak, saya lemparkan ke yang lain. Nah, dan yang sangat cerah juga ini, Masya Allah, ini putih-putih bersinar, tanda hatinya suci ini ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah dari adik-adik santri Pondok Pesantren Modern Nur Ar-Radiyah. Assalamualaikum. Masya Allah, ini juga turut didampingi dengan para ustadz ya, asatidz sekalian. Baik pemirsa yang berada di rumah,
kami juga nanti akan menyapa Anda untuk bertanya nanti dengan narasumber kita ya dengan judul Generasi Pewaris Bumi di nomor 0811 61000386 0811 61000386. Nanti akan kami berikan kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya dengan narasumber kita. Baik, tidak terasa ini waktu kita sudah semakin berjalan ya, karena ramai sekali jamaah kita hari ini. Kita akan dengarkan langsung tausiah dari Buya kita. Buya, untuk pengantar dari tema kita pada hari ini terkait dengan generasi pewaris bumi, dipersilahkan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa di rumah dimanapun yang kami banggakan, ibu-ibu pengajian yang hadir dan ananda kami dari pesantren, seluruhnya kita yang dirahmati Allah. Judul kita sengaja diambil dari ayat Al-Quran surah Al-Anbiya 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah katakan, sesungguhnya telah kami tetapkan lebih dahulu di dalam kitab Zabur. Sudah kami sampaikan dan sebutkan bahwa bumi ini itu diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh, ibadiyah solihun. Secara mudah bisa kita terima ayat ini untuk kita pahami dan kita rasakan. Karena di sini ada pengajaran dan peringatan dari Allah. Pertama, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Surah Hud 61 ini mengajarkan bahwa bumi ini diciptakan Allah kepada kita, dan kita dengan bumi itu tidak bisa dipisah kepentingannya. Bumi membutuhkan tangan-tangan yang soleh, dan kita membutuhkan bumi untuk menciptakan perilaku yang soleh. Sehingga dengan demikian bumi ini fungsinya jadi berkesinambungan dari generasi ke generasi dari kesolehan itu. Kitab Zabur itu kitab yang pertama diturunkan Allah, sesudah diawali oleh suhuf-suhuf, lembaran-lembaran dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, dan sudah ditetapkan dalam kitab itu dan diulang kembali di dalam Quran surah Al-Anbiya, mengiringi ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti Nabi Muhammad dan umatnya harus mampu menjadi fungsi pemberi rahmat bagi alam ini. Berarti orang-orang yang solih itu adalah orang yang akan menciptakan suasana kasih sayang. Dari suasana kasih sayang ini akan lahir perilaku-perilaku yang soleh. Soleh satu akar kata dengan maslahat. Maslahat itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Maka disebut kemaslahatan umat. Kepentingan umum. Siapa saja yang hidup di muka bumi ini terkait dengan perilaku orang soleh. Binatang butuh perilaku orang soleh biar dia juga berkesempatan berkembang. Sebab kalau berjumpa dia dengan orang yang tidak soleh, maka dia mungkin menjadi korban dari keganasan. Kalau sudah salah satu dari fungsi bumi ini tidak lagi normal, itu berpengaruh kepada yang lain. Jadi jangan heran kalau belakangan ini apa yang kita alami dari berbagai peristiwa-peristiwa seolah-olah bumi tidak bersahabat dengan kita, kita harus bisa merasakan itu bagian dari akibat zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyata kerusakan kebinasaan di muka bumi disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia.
Tangan manusia yang mana? Yang tidak berorientasi dengan kesolehan. Berarti dalam praktek kehidupan kita, sekecil apapun lahan di bumi ini yang kita kelola, ciptakan di sana kemaslahatan. Jangan lakukan sesuatu yang bersifat merusak kehidupan di muka bumi ini. Ikan sudah jauh keluar dari pantai menuju laut dalam. Nelayan-nelayan di sekitar pantai kita tidak lagi berusaha di sekitar tempat dia tinggal, tapi dia mencari kemana ikan itu pergi. Karena yang dicari mereka yang bisa memberi kehidupan kepada mereka, bukan menciptakan kehidupan di tempat mereka. Akhirnya orang lain pun berpikiran sama. Karena mereka berpikiran sama, berlomba mencari itu, maka akhirnya terjadilah konflik di tengah laut. Itu baru satu kasus. Ini wilayah kami, wilayah kampung kalian di sana. Kalau ini terjadi berkelanjutan, akibat apa? Mungkin hutan mangrove, bakau yang selama ini tumbuh menjadi tempat berkembangnya ikan, sudah habis ditebang dan dimusnahkan. Walaupun muncul sebagian kesadaran dari kelompok bagaimana pentingnya melestarikan lingkungan hidup, tetapi apa yang sudah ditumbuhkan Allah ratusan tahun, ditebas dalam seketika, lalu kita tumbuhkan kembali dengan menanam bibit-bibitnya, tapi menjaganya, merawatnya, memerlukan kesulitan, menghadapi kesulitan yang sangat tinggi. Tapi itu pun kita harus bisa merasakan, kalau ini berkepanjangan, berapa lama lagikah kita bisa hidup? Sampai hatikah kita meninggalkan anak generasi kita menjadi sulit, susah, dan menangis? Karena penderitaan yang mereka alami perilaku dari generasi terdahulunya yang tidak menjaga lingkungan hidup. Mudah-mudahan ngaji bareng sore ini, paling tidak kita yang hadir ini bersama keluarga kita, masyarakat kita, mudah-mudahan menjadi pelestari lingkungan hidup. Amin, ya Rabbal alamin. Dan meninggalkan generasi yang soleh-soleh. Kalau generasi-generasi yang soleh ini kita tinggalkan, insya Allah mereka akan menyadari kekeliruan dan akan memperbaikinya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Itu tema kita hari ini. Masya Allah, mukaddimah yang sangat menarik sekali ini Bu ya, menggugah perasaan kita bahwa bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang soleh ini Bu ya. Biasanya kalau kita dengar orang yang soleh itu yang apa ya Bu ya, yang sholat segala macam, rupanya kepekaan terhadap lingkungan sekitar juga itu dikatakan ciri-ciri orang yang soleh ini Bu ya. Bagaimana ini Bu ya? Ya, jadi soleh itu kalau dilihat maknanya saja sudah memberikan kedamaian, soluha damai, aman, tenang, sejahtera. Kalau itu yang ada pada generasi kita, dia tidak menjadi perusak lingkungannya, tidak menjadi perusak keamanan. Sehingga di mana anak-anak kita berkembang, dia akan di sana menjadi penjaga kedamaian dan keamanan. Kalau generasi muda kita seperti ini, insya Allah tidak akan terjadi apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tawuran sekampung. Tidak akan terjadi lagi sikap mubazir dengan melakukan balapan liar di tengah malam. Berapa banyak sudah korban anak-anak kita yang menjadi korban balapan liar, yang kalau itu terjadi tanpa kesadaran berkembang lagi dengan kriminalitas yang lain, apakah dalam bentuk narkoba dan lain sebagainya. Ini berkaitan satu sama lain. Apalagi masa sekarang ini kita lihat dan kita rasakan, berapa banyakkah anak-anak kita yang berada betah di masjid untuk menyampaikan kalimah-kalimah thayyibah, untuk menyebut nama Allah, untuk bersujud. Mana lebih banyak mereka itu di sana atau di tempat-tempat tertentu yang kadang-kadang perilakunya merugikan. Ini yang perlu kita amati di keluarga kita masing-masing. Sehingga dengan demikian kesadaran bahaya anak yang tidak dituntun untuk kesolehan itu menjadi bagian dari sumber malapetaka dalam keluarga sendiri. Nauzubillah min dzalik ini Bu ya. Masya Allah. Jadi teringatnya ternyata kalau kita soleh ibadah kita, tentu pastinya ciri-ciri kesolehan itu kita memikirkan generasi soleh selanjutnya yang akan mewarisi bumi ini Bu ya. Harus kita pikirkan itu Bu ya, bukan hanya kita pribadi kita soleh, tapi generasi selanjutnya tidak kita pikirkan ini Bu ya. Secara komprehensif harus kita lihat ini. Pendidik mengarahkan santri dan anak didiknya
bagaimana menciptakan pemimpin beriman bertakwa yang kader-kadernya ada di lingkungan mereka. Baik. Ini anak-anak yang dimasukkan ke pesantren, ke suasana pendidikan, itu sudah nampak kesolehan orang tuanya menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Nah sekarang di lingkungan pendidikan ini juga harus bisa merasakan tanggung jawab dan denyut ini secara komprehensif, sehingga dia bisa memfungsikan dirinya untuk menyampaikan hajat yang soleh ini kepada generasi yang soleh itu. Apakah dalam bentuk pendidikan agama, pendidikan akhlak, menciptakan suasana aman. Jangan sampai suasana di lingkungan pendidikan ini anak-anak kita sendiri tidak merasa aman, dan kondisi itu bertentangan dengan suasana jiwa yang sedang terdidik. Anak-anak kita kalau ingin mendapatkan tingkatan nilai pendidikan yang lebih baik, dia harus merasakan keamanan lebih dahulu. Tapi kalau di lingkungan pendidikan tidak ada rasa aman, jangankan anak itu, orang tuanya pun mungkin stres. Dan tidak pernah ada orang tua yang senang hatinya kalau suasana pendidikan yang tercipta di lembaga itu tidak memberikan kedamaian dan ketenangan. Ini gambaran dari tugas ini menghendaki banyak sekali orang yang terkait Masya Allah. melakoninya. Masya Allah, luar biasa sekali terkait dengan tafsiran dari surah Al-Anbiya nih Buya ya. Ayat 105 bahwa kita ini selama ini berpaham soleh itu dengan paham yang sempit nih Buya ya. Soleh itu ya sholat 5 waktu, sholat sunat, puasa sunat. Ternyata berdasarkan ayat ini Allah memberikan isyarat kalau soleh itu harus peka terhadap lingkungan untuk mempersiapkan generasi selanjutnya nih Buya ya. Kemudian peka juga terhadap generasi soleh yang akan mewarisi bumi ini Buya. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali nih Buya. Masya Allah, mudah-mudahan ini semakin menggugah kita, khususnya pemirsa yang berada di rumah. Tema yang sangat menarik ini kami mengajak Anda nanti untuk bertanya dengan Buya kita, dan yang berada di studio saya mungkin memberikan terlebih dahulu kesempatan ini ya, atau ini masih melamun lagi nih, belum tertangkap dulu ceramahnya itu bagaimana. Yang penting datang saja Ustadz, masuk 100%, keluar 100%. Yang penting saya dapat pahala majelis ta'limnya Ustadz. Ya tak apa-apa, tapi yang lebih dari itu dapat pahala lebih lagi. Ibu-ibu yang pink, kuning, hijau, dan putih, mungkin siapa yang ingin bertanya dulu? Baik, Masya Allah, ini dari Majelis Ta'lim Ummi Soleha Bumi Marelan Permai. Ibu berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum. Ya, sudah hidup. Lanjut Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eci dari Umi Soleha Bumi Marelan Permai. Baik. Jadi gini Buya, saya mau bertanya. Jadi di zaman generasi milenial ya, milenial ini, gimana sih upaya-upaya perjuangan gitu untuk menjadi generasi pewaris bumi yang baik ini? Soalnya kan sekarang lebih susah dibanding dulu kan Buya ya kan gitu, lebih ngeri lah dari dulu. Jadi seperti gimana, upaya apa, perjuangannya seperti apa gitu Buya. Makasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eci. Ini pertanyaannya ekspresinya 100% Buya. Iya. Gitu kan Buya? Ya, langsung. Langsung Buya, silakan dijawab Buya. Alhamdulillah Bu Eci. Pertama, kita mulai dari rumah kita. Karena ini menyangkut soal tanggung jawab. Bagaimana dia jangan lepas dari batin kita dan batin dia. Oleh karena itu, hubungan kasih sayang itu harus dibina terus. Anak jangan sampai hilang hatinya dari kita, apalagi kita berubah dari sayang menjadi benci. Itu cobaan bagi kita. Itu yang pertama. Apapun situasi anak, tetap mengedepankan kasih sayang, bahasa yang lembut, tanggung jawab, serta pengorbanan yang tinggi. Yang kedua, kita tetap akan mengarahkan, mengawasi. Dia tidak bisa kita larang mengikuti perkembangan. Tapi bagaimana perkembangan sains dan teknologi itu dimanfaatkan kepada yang baik-baik. Maka memerlukan tuntunan dan sekaligus pengawasan dari kita. Yang ketiga, kita juga tidak bisa menahan dia dari pergaulan. Maka kita juga mengarahkan bagaimana supaya terpenuhi hasrat pergaulannya, tapi pada kondisi-kondisi yang memberikan kebaikan kepadanya. Baik. Kemudian lagi, ciptakan di lingkungan itu kelompok-kelompok yang menghargai
nilai-nilai kegiatan-kegiatan anak-anak kita. Mulai dari usia kecil, usia dini mungkin, sampai kepada usia remaja, itu adalah hal-hal yang mudah. Tetapi sekali lagi, semangat. Kita meminta supaya seluruhnya kita itu semangat. Jangan hilang semangat kita untuk menyayangi anak-anak kita. Karena tanggung jawab kita masing-masing adalah mereka menjadi cobaan untuk dibina sebagai generasi penerus dari kita, masyarakat kita, bangsa kita, agama kita, negara kita. Baik, Masya Allah. Sungguh sangat komprehensif sekali jawabannya nih Bu ya. Baik ibu-ibu yang berada di studio, mohon bersabar. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa yang berada di rumah, jangan kemana-mana. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Masih semangat semuanya? Semangat. Masya Allah. Ini masih semangat baterainya kan, biasanya kalau sudah segmen kedua baterainya 90%, 70%. Ini masih semangat 100% ya. Saya khawatir ini kalau masih semangat ini mungkin ada amalan-amalan ini ya. Insya Allah. Apalagi yang dari jauh, Pantai Cermin ini. Luar biasa. Mana jauhan ini Bu ya? Pantai Cermin atau Tanjung Pura Bu ya? Hampir sama. Hampir sama Bu ya. Ini pahalanya luar biasa nih Pantai Cermin nih. Kalau dihitung langkah tak terhitung pahala Ibu kemari. Iya kan? Luar biasa. Nanti pun pulangnya mutar-mutar lagi. Supaya lebih banyak langkahnya. Baru sampai Pantai Cermin ya. Nah itu canda aja. Baik pemirsa yang berada di rumah. Kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Judul kita Generasi Pewaris Bumi, yang disampaikan Buya tadi bahwa tugas kita sangat banyak. Kita harus menjadikan diri kita sebagai orang yang salih, peka terhadap lingkungan sekitar kita, dan yang lebih luas lagi bumi Allah Subhanahu Wa Taala dan segala isinya. Juga kita harus memiliki kepedulian menciptakan atau menjadikan generasi yang salih selanjutnya yang memiliki hak untuk sebagai pewaris bumi. Baik pemirsa, kita akan berikan dulu kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di studio yang sudah tidak sabar lagi. Ini saya kasih kesempatan kepada ibu-ibu yang bajunya kuning dari Majelis Ta'lim Al-Husna Pantai Cermin, Serdang Bedagai. Siapa Ibu? Silakan sebut nama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Nur Hayati dari Majelis Ta'lim Al-Husna Kecamatan Pantai Cermin. Kami nggak banyak bertanya, cuman karena kami orang awam Pak, ingin bertanya tentang makna anak soleh. Kedua, supaya grup kami ini suasananya terus berkasih sayang. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, Ibu Sri Nur Hayati ya? Sri Nur Hayati. Baik, Sri Nur Hayati Buya. Nggak banyak bertanya, tapi 2 pertanyaannya Buya. Baik. Kalau banyak macam mana lagi nih Buya? Iya. Buya mungkin bisa langsung dijawab ini Buya. Persilakan. Alhamdulillah Buya. Pertanyaannya bagus, masih dalam judul kita. Memang generasi pewaris bumi itu adalah membina anak-anak yang soleh. Soleh itu istilah agama, tetapi kepentingan yang terkandung di dalamnya kepentingan semua manusia. Sebab tidak ada orang tua yang tak menginginkan anaknya itu anak soleh. Siapa saja. Beragama dia atau tidak, naluri kemanusiaannya ingin mempunyai anak yang berguna, bermanfaat, tidak menjadi beban,
Apalagi tidak memberikan yang tidak baik kepada keluarganya dan masyarakatnya. Itu memang sudah naluri fitrah kita semua. Nah, oleh karena itu maka pendidikan menjadi salah satu lembaga yang terpilih, terkoordinir, dan bertahan lama kepentingannya untuk membentuk anak-anak yang soleh ini sejak dalam kandungan. Kemudian lahir menjadi bayi-bayi yang sehat. Kemudian dididik sejak dini, sehingga ada pendidikan anak usia dini. Diikuti lagi perkembangannya, sehingga sampai dia ke perguruan tinggi, kita berkorban. Malah kalaupun dia sudah berumah tangga, status anak belum hilang, maka orang tua yang sangat mencintai keluarganya, sangat dicintai Allah. Maka jangan katakan anak yang sudah berumah tangga kalau minta uang sama orang tuanya dianggap menyusahkan. Kena nalurinya pasti minta tolong dulu sama keluarganya. Kalau tidak keluarganya, ibunya, ayahnya, tentu takkan pergi dia kepada ayah orang lain. Dan kita sebagai ayah dan emak dari anak-anak kita, tak mungkin kita kasih kepada orang lain kalau ada anak-anak kita. Maka keluarga yang menyayangi anak-anaknya berimpak, maka mereka akan diberi pahala berganda karena impaknya menyayangi anak-anaknya. Kalau beginilah pola pikir kita semua orang tua, anak-anak itu kita yakin insya Allah cepat atau lambat menjadi anak yang soleh-soleh. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua tadi, Supaya kompak berkasih sayang. supaya kompak berkasih sayang, jiwa soleh itu masuk ke dalam. Jadi Allah menjadikan kita berbeda-beda, beragam-ragam. Itu jadi cobaan. Bisa kau tidak dengan sifat yang dia miliki dekat dengan dia? Bukan perbedaan yang kita miliki menjadi sumbu untuk menjauhi. Walaupun pada situasi yang kita inginkan, dia belum memberikan kebaikan. Tapi bagaimana dengan sikapnya yang saat itu kita tidak menghilangkan harga diri kita, tetapi memuliakan diri kita. Sehingga kemuliaan diri kita itulah yang menjadi contoh memperbaiki suasana yang terjadi. Dan bisa-bisa kalau begini cara kita di dalam pergaulan, maka orang manapun tidak akan ada yang mau memutuskan kasih sayang dengan kita. Karena keberadaan kita di tengah kehidupan itu memberikan kedamaian dan ketentraman. Oleh karena itu kita harus sadari Allah jadikan kita berbeda, jangan paksa menjadi sama. Baju boleh sama, tetapi kondisi yang berbeda-beda itu harus kita pahami dan kita kenal supaya kita bisa menyesuaikan bijak kita. Sahabatku ini hobinya ini, aku harus bisa masuk bergaul dengan dia walaupun hobinya tidak kusenangi. Kalau ini kita lakukan takkan bacore laki bini. Tapi kalau kita paksa bini kita sama-sama kita paksa laki kita juga harus mengikut ondak hati kita, siapalah yang ondak dipaksa-paksa. Tapi kalau kita pahami sifat dia dengan lemah lembut kita terima, lalu dari situ muncul kasih sayang, mungkin dengan kasih sayang itu bahasa kita direnungkannya, disadarinya, akhirnya dia pun dengan lemah lembut hati menyesuaikan diri dengan keinginan kita, baru bisa bergandeng tangan. Insya Allah, ibu yang bertanya, bagus. Amin. Kami yakin, jangankan di pengajian ibu, bangsa ini akan terakit dengan rasa kasih sayang sebangsa dan setanah air. Baik. Ingat itu, hubbul waton minal iman. Baik. Ada kasih sayang seagama. Ada kasih ukhuwah diniyah. Ada ukhuwah islamiyah. Ada ukhuwah insaniyah. Ada ukhuwah. Cukup banyak persaudaraan dalam Islam itu yang harus kita bina. Ini saudaraku sebangsa. Ini manusia yang diciptakan Tuhan, aku dengan dia satu sama. Aku harus bisa berbuat baik kepadanya. Itu yang harus bisa tercipta di lingkungan bangsa yang berbeda-beda dengan suku yang beragam-ragam ini. Bhinneka Tunggal Ika itu dijadikan sebagai simbol negara kita. Karena memang faktanya di negara ini tidak akan sama dan tak bisa dipaksa sama. Maka seorang mukmin yang baik adalah orang yang memahami perbedaan dan bisa hidup di tengah-tengah keragaman. Setuju? Masya Allah.
Allah, semangat luar biasa Buya nih. Memang mesti begitu. Masya Allah, luar biasa Buya. Jadi Bu, kalau baterai itu sama-sama positif nggak bisa dekat. Satu positif, satu negatif baru dekat. Jadi perbedaan itu justru merekatkan dan menguatkan. Kalau sama-sama nih Buya menjauh nih Buya, Iya. mesti berani Buya. Belagu itu. Belagu Buya. Masih ada bekas Tanjung Balai itu lagi Buya Masih ya? tunjangan. Oh, bisa. Baik, luar biasa Masya Allah. Dan jangan lupa Ibu, perbanyak doa untuk anak-anak kita ya. Kita sering menuntut banyak kepada anak, tapi kita kurang berdoa untuk anak ya kan. Karena itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana disampaikan Buya, kita harus menjadi contoh ya, menjadi contoh. Jangan nanti anak suruh berbuat baik tapi ngusir kucing kita sampai siram air panas segala macam. Cuman lah anak mau sayang sama alam semesta ya kan. Ya, kalau mau marah sama kucing tunggu anak masuk dalam kamar. Iya kan? Jangan ditunjukkan, nanti akan menjadi contoh yang tak baik ya, yang tidak baik. Baik, Masya Allah, pertanyaannya cukup luar biasa ya. Saya kira sudah cukup ya, karena 2 pertanyaan tadi sudah. Kita kasih dulu kesempatan kembali kepada ibu-ibu yang warna hijau ini dari Majelis Ta'lim Silaturrahim Teladan ini, Medan. Silahkan siapa Ibu? Majelis Ta'lim? Iya, silahkan. Mic-nya bisa dioper Ibu. Silahkan supaya terdengar suaranya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Ibu, suaranya sudah terdengar. Pertanyaan saya, nama saya Marliati. Saya dari Masjid Taklim Silaturahim Jalan Pelajar Teladan Timur, Medan. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita masyarakat untuk menjadikan anak-anak pewaris bumi ini bisa menerapkan ajaran agama, terutama akidah anak? Karena kita lihat di zaman yang canggih ini, anak-anak selalu tidak peduli dengan akidah. Seperti kita lihat kejadian-kejadian tawuran, begal, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang saya tanya itu adalah bagaimana cara kita sebagai masyarakat untuk bisa menjadikan anak-anak pewaris bumi ini bisa menerapkan ajaran agama, terutama akidah. Baik, sudah bisa ditangkap Inilah dia. pertanyaannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya curiga nih Bu ya, Ibu Marliati ini nengok Google nih pertanyaannya Bu ya. Karena panjang kali Bu ya, panjang kali Bu ya. Kelewatan membacanya Bu ya. Saya khawatir nanti satu halaman. Bu Marliati bertanya Bu ya, kalau tadi bertanya tentang menjadikan anak solih. Sekarang ini pertanyaannya lebih spesifik Bu ya, lebih khusus. Akidah anak nih bagaimana Bu ya? Silakan Bu ya. Baik, akidah keyakinan harus menjadi kekuatan yang bisa melahirkan keinginan yang baik dan mencegah yang buruk. Dan harus bisa memberikan suatu jaminan kepastian bahwa apa yang dilakukannya itu diridhoi Allah, dibalasi oleh Allah, dan dimuliakan oleh Allah. Ini bicara batin. Oleh karena itu kalau kita membicarakan akidah, otomatis kita ikuti perkembangan diri anak, perlihatkan kepadanya contoh-contoh yang berbau akidah. Mungkin diajak dia sholat, walaupun belum bisa sholat, tapi melihat orang sholat. Dan pada saatnya kita mendengarkan kalimat-kalimat sholat, maka diperlukan kalimat-kalimat yang baik dalam kehidupan dia. Baru pada saatnya pula, mungkin kita masukkan dia ke dalam suasana pendidikan yang mengarah kepada pendidikan akidah. Dan pada saatnya pula kita ajak dia mengamalkan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan akidah itu. Dan mungkin juga masyarakat kita ajak untuk melakukan hal yang sama. Seperti dalam kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam, ada perlombaan-perlombaan yang menyangkut soal-soal ibadah dan akidah itu. Apakah dalam bentuk tanya jawab, ada cerdas cermat, atau juga mungkin dalam bentuk praktek. Dan pada saatnya nanti, kita akan semangati dia untuk mengikuti jenjang-jenjang pendidikan dari ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Kalau konsisten kita untuk melakukan hal yang seperti ini, cepat atau lambat, walaupun di tengah-tengah pergaulan dia banyak hal-hal yang bertentangan, tetapi yakinlah Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu sekalian,
bahwa anak kita itu memorinya yang sudah menangkap nilai-nilai iman suatu ketika akan muncul menjadi penuntun dan pembimbing dalam kehidupan dia. Itu mesti kita ingat dan harus kita sadari. Dan jangan pernah kita menganggap usaha yang kecil itu tidak bermakna. Usaha yang kecil itu cepat atau lambat dia akan menghasilkan buah. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan hal itu kepada kita supaya kita jangan bosan. Sekali lagi, karena ini menyangkut soal perilaku anak-anak kita yang banyak tantangannya secara kejiwaan, jangan lepaskan cara kita untuk tetap mengedepankan kasih sayang kepada mereka. Sayangilah anak, walaupun ketika itu ibu sangat benci dengan perilakunya. Tapi kalau karena ibu benci kepada perilakunya dan ibu benci bertemu dengan dia, pertanyaan saya, kapan lagi ibu bisa menuntun dia? Dan kalau ibu tidak menuntun dia, pertanyaan kedua, mungkinkah dia akan menerima tuntunan orang lain, sedangkan tuntunan orang tuanya tidak dia ikut? Maka masyarakat juga akan terjadi kesulitan menuntun masyarakatnya, karena rumah tangganya tidak peduli kepada generasinya masing-masing. Maka jangan biarkan tanggung jawab kita itu tidak mendapat perhatian. Baik, Masya Allah. Jawaban yang cukup tuntas ya untuk Ibu Marliati tadi ya. Kalau saya tak salah mohon maaf. Saya teringat Ibu kalau cerita anak mendidik akidah nih. Saya pernah ditanya anak, kemana ya? Pergi kerja. Doakanlah ya. Mudah-mudahan nanti kalau Allah kasih rezeki bisa ya kerja dapat duit. Terakhirnya Ibu anak berdoa, ya Allah nggak apa-apa lah ya saya nggak pulang-pulang kerja aja ya Allah biar dapat duit ya Allah. Tahu anak, jadi tak apa-apa mengadunya sama Allah nggak apa-apa. Iya kan, berarti dia sudah kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya. Jadi tanamkan akidah dialog dengan anak cucu ya kan. Jangan nanti marah Allah, jangan nanti marah Allah. Akhirnya dia benar-benar takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dianggapnya Allah pemarah. Iya, kalau dulu nggak awas hantu katanya. Akhirnya takut dengan hantunya Bu ya. Baik, pemirsa yang berada di rumah, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Baik, judul Generasi Pewaris Bumi. Baik, ini ada yang terhubung bersama kita. Baik, halo, assalamualaikum. Oh baik, ternyata belum ada yang terhubung bersama kita. Baik, pemirsa yang berada di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Buya kita. Dan juga nanti ibu-ibu, saya kasih kesempatan kembali dan adik-adik untuk bertanya dengan Buya kita. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masih semangat ibu-ibu? Masya Allah luar biasa. Ini nampaknya baterainya udah 120 nih. Kok bisa lewat ini? Baik, saya persilahkan ya kepada ibu yang berwarna jilbab hijau ya. Nah, baik, silakan siapa ibu yang ingin bertanya? Silakan sebut namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Lubis dari Majelis Taklim Ibu-Ibu Silaturahim Jalan Pelajar Medan. Yang menjadi pertanyaan saya Buya, bagaimanakah cara mendidik, mengajari anak-anak yang sudah terlanjur supaya bisa kembali menjadi generasi yang soleh. Dan adakah doa-doa yang mustajab supaya bisa mengembalikannya menjadi generasi yang soleh? Baik. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hati yang terdalam ini pertanyaan ibu ya.
Baik, nampaknya terlalu menghayati pertanyaan ini Bu ya. Mudah-mudahan jawabannya juga masuk ke dalam hati nih Bu ya. Mengajari anak yang sudah terlanjur ini Bu ya. Silahkan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai hamba Allah yang beriman, kembalilah kamu, taubatlah kamu dengan taubatan nasuha. Itu artinya apa? Kullu ibni Adam khata'un. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Jangan rasakan bahwa kita tak bersalah. Siapa yang merasa dirinya tak bersalah, dialah yang bersalah. Maka kata Allah, fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa bersih diri. Kalau kita lihat ada seseorang sudah terlanjur sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, katakanlah ketagihan, katakanlah perilakunya itu sudah melampaui batas, seperti ketagihan dengan narkoba dan lain sebagainya. Apakah dia bisa kembali kepada jalan Allah? Allah mengatakan bisa. Tubu ilallah, kembali. Bagus pertanyaan ibu, karena di hati ibu ada semangat ingin mengembalikan anak kepada jalan yang benar. Yang sangat kita takutkan, orang tua sudah putus asa, sudah tidak peduli lagi kepada anak mereka yang sudah jauh tersesat. Ini kesalahan yang sangat besar. Kalau ada orang tua tidak ingin anaknya yang terlanjur supaya kembali ke jalan yang benar. Kalau anak orang itu kita kasihan, padahal dia anak orang lain. Kok anak kita sendiri tidak kita kasihan? Apa dasar kita kasihan menengok orang lain? Kemanusiaan. Siapapun dia, anak siapapun dia, ketika muncul rasa kemanusiaan, kita ingin memberikan yang terbaik, mengalihkan dia kepada jalan yang benar. Apalagi anak kita. Semangat ini tidak boleh hilang dari kita orang tua. Yang kedua, tengok aspek persoalannya. Kenapa? Karena anak yang terlanjur melakukan hal itu banyak motifnya. Ada mungkin motif putus pendidikan, ada mungkin motif pergaulan yang salah, ada mungkin motif keinginan yang tidak sampai, stres dan lain sebagainya, atau balas dendam. Analisa motif ini, kalau perlu minta bantuan psikolog. Mereka belajar, mereka jadi sarjana, mereka menganalisa. Yang dianalisanya banyak persoalan sosial. Kenapa tidak kita memanfaatkan psikolog itu untuk menemukan persoalan anak-anak kita, yang hasil temuan dia nanti kita tindak lanjuti. Itu juga usaha. Atau bawa ke tempat-tempat di mana anak bisa dengan penuh kesadaran dibimbing dan dibina. Sebagai contoh misalnya, kita bawa dia ke tempat ahli yang menuntun dia zikir kepada Allah. Karena zikir kepada Allah itu bisa membersihkan hati, membuat rasa cinta kepada Allah muncul. Dan dia merasa ketika itu dia masih ada peluang disayangi. Siapa yang merasa dia ada peluang disayangi oleh Allah, muncul rasa kemuliaannya. Dan dampak dari perilaku salahnya yang selama ini dia rasakan hina, pelan-pelan akan hilang. Maka tidak ada jalan yang tidak bisa kita lakukan kalau kita ingin anak kembali ke jalan yang benar. Jadi Ustaz kita bilang jangan lupa, malam orang tua berdoa, sujud, mungkin sujudnya sembahyang hajat, mungkin tahajud, dengan menangis air mata. Anakku engkau yang jadikan ya Allah, engkau jadikan dia cobaan bagiku, aku sangat sayang kepadanya. Mungkin juga apa yang dialaminya ini kau sengaja kau hadapkan kepadaku untuk menguji apa aku sayang sama dia atau tidak. Aku sayang ya Allah karena kau titipkan itu di hatiku. Tapi hari ini aku betul meminta kepadamu ya Allah, engkaulah yang dapat memberikan hidayah dan petunjuk. Aku yakin dan kutunggu dengan sabar ya Allah. Beri petunjuk kepada anakku ya Allah. Kalau gitu cara kita minta, malaikat tuh amin, amin, amin. Nah, kita tengok perubahannya. Tidak cepat, jangan hari. Kita kan sering memaksa anak berubah cepat.
Pelan-pelan aja. Baik. Mana lebih baik? Akhir anak jadi soleh, atau yang pertama kita biarkan kita puji tapi belakangan tidak soleh? Baik. Masya Allah. Kalau bisa soleh awal, soleh akhir, betul. Masya Tapi kasus tadi hilang soleh tapi mengharap solehnya belakangan. Kepada Allah dalam waktu yang sedikit besarkan harapan biar kita menjadi hamba yang penuh semangat. Jangan stres, Jangan putus asa. jangan stres. Jangan putus asa, Bu Jangan ya. putus asa. Masya Allah. Saya teringat Bu ya doa itu, Ibu ya, Rabbana hablana min Min azwajina azwajina wa wa dzurriyyatina dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu Wajah. qurrata a'yun ini kan penyejuk mata, Bu ya. Penyejuk mata, penenang hati. Masya Allah. Kaya dia menyejukkan mata. Bagaimana? Sering dia membantu orang. Seandainya dia pun tak kaya, menyejuk mata, perhatiannya ada, sering berkunjung. Ini kaya tak pernah datang, Bu ya. Miskin menyusahkan, Bu ya. Tentu tak menyejuk mata, ya kan Bu ya. Jadi orang tetap senang dipandang, tak jadi pun dia tak sukses tetap senang dipandang. Memang qurrata a'yun ini sangat dituntut ini Bu ya, Masya Allah. Baik, ini Bu ya, tak terasa luar biasa jawaban Bu ya. Memang Bu ya ini semangat saja karena Bu ya ini juri dulu masa-masa sebelum wali kota menjadi juri lomba syarhil Quran. Jadi syarhil Quran itu pidato. Wajar saja semangatnya 45 ini ya. Saya pun sampai terikut ini semangatnya ya. Baik, ini kita kasih dulu kesempatan yang terakhir kepada adik-adik nih dari santri Pondok Pesantren Nur Ar-Radiyah ya, Majelis Ta'lim Nur Ar-Radiyah. Silakan ini. Walaupun di pesantren sering bertanya dengan Buya ya. Baik, duduk saja ya, sebutkan pertanyaannya, nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Rasyad, asal dari Batubara. Di sini Ustadz, saya ingin bertanya, apa saja contoh-contoh pewaris generasi bumi yang soleh dan soleha yang patut kita tiru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini dari anak didik nih Buya. Apa saja nih contoh-contohnya Buya generasi soleh pewaris bumi ini Buya? Dipersilakan Buya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadilah kamu orang yang suka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan kamu beriman kepada Allah. Ayat ini kalau kita contohkan cukup banyak contoh amar ma'ruf. Ikutlah bersama kelompok orang yang berbuat baik. Wa kunu ma'as shadiqin. Jadi jangan sempat kita alpa absen kalau ada suasana yang baik, baik di rumah tangga kita maupun di tengah-tengah masyarakat, apalagi di lembaga pendidikan. Sebagaimana yang Ananda dan anak-anak kita yang lain berada dalam pendidikan pesantren. Jangan sempat kita jadi pemalas di pesantren. Jangan sempat kita menjadi pembosan di pesantren. Dan jangan sempat kita menjadi orang yang tak suka sahabat kita ketika kita di pesantren. Tapi bagaimana kita di pesantren itu berupaya kesempatan itu kita gunakan untuk mendapatkan kebaikan itu sebanyak-banyaknya. Baik, baik. Yang kedua, ikut mencegah kemungkaran. Jadi walaupun sifatnya benci, kita nggak sanggup dengan kekuatan, lakukan dengan lisan. Tidak sanggup dengan lisan, lakukan dengan hati. Hati orang yang lemah imannya itu tidak melakukan pencegahan secara perbuatan dan perkataan, tetapi hatinya benci kepada kemungkaran. Jadilah karena kemungkaran itu tidak merusak dia. Itu hal-hal yang perlu kita lakukan. Di samping contoh-contoh yang lain cukup banyak. Berjiwa ibadah, suka ke masjid. Ya, suka ke masjid, bergaul dengan sesama, penuh kasih sayang. Ada remaja masjid, ada remaja pengajian, ada kelompok olahraga, ada kegiatan lingkungan di masyarakat, lingkungan hidup, lingkungan rumahnya bersih, dia tidak membakar sampah. Karena asap sampah itu berbahaya kepada kesehatan. Dia tidak cemari udara ini dengan hal-hal yang dilarang. Cukup banyak contoh-contoh yang berkaitan dengan pembinaan generasi pewaris bumi. Baik Buya, Masya Allah. Ini waktu kita sangat sedikit sekali sisanya nih Buya. Singkat sekali Buya, Ya. kalimatul ikhtitam, closing statement, kalimat penutup Buya. Persilakan, singkat saja Buya. Baik. Pemirsa yang kami muliakan, Bapak Ibu, pengajian dan anak-anak kami sekalian, semoga kajian tentang generasi penerus
pewaris bumi ini, mari kita maknai dengan perilaku-perilaku yang bermanfaat. Jadilah kita di lingkungan kita menjadi contoh orang yang cinta kepada lingkungan hidup. Kenapa? Bapak Emil Salim pernah berkata, bumi ini bukanlah warisan dari nenek moyang kita, tapi pinjaman dari anak cucu kita. Karena itu kelestariannya harus dirasakan oleh anak cucu kita pada masa-masa yang akan datang. Baik, Masya Allah. Demikian, terima kasih. Baik. Dikembalikan. Masya Allah, luar biasa kalimat penutupnya Buya ya. Jadi kita harus punya prinsip bahwa bumi ini adalah utang kita terhadap generasi selanjutnya, maka harus kita kembalikan dengan sebaik-baiknya kepada generasi selanjutnya. Bukan warisan nenek moyang saja yang harus kita habisi habisan. Tentu kita harus meyakini bahwa ini akan diwarisi kepada generasi selanjutnya. Semoga ngaji bareng ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ibu-ibu semuanya atas kehadirannya ya. Masya Allah, luar biasa semangatnya dan luar biasa persiapannya, indah-indah wajahnya, cantik-cantik ya. Adik-adik semua semangat, Masya Allah. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya dengan baju yang baru ibu, insya Allah ya. Baik, dan pemirsa yang berada di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.